Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Pak Haji Habsul Nur Hadi MA selaku dosen pendidikan Pancasila. Para rekan-rekan terutama para pemerhati nilai-nilai Pancasila di seantero wilayah Nusantara. Kembali lagi bersama saya dengan Hasan Ersandi, mahasiswa Institut Setiami Bekasi. Kali ini saya sedang berada di McDonald Grand Kota Bintang, tepatnya ada di Jaka Sampurna ya, di Bekasi juga. Saya akan mengajak para pemirsa sekalian untuk berbincang-bincang tentang nilai Pancasila, khususnya persepsi masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Kegiatan perbincangan tentang nilai-nilai Pancasila ini sesungguhnya merupakan pelaksanaan salah satu tugas dari mata kuliah pendidikan Pancasila pada Institut Setiami di kampus Bekasi. Pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022 dengan dosen Bapak Haji Habsul Nur Hadi MA. Oke, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu teman saya sendiri. Mohon perkenalkan dirinya. Ya, di sini nama saya Muhammad Rafli. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga sekaligus teman kecil dari Hasan Ersandi. Gimana Muhammad Rafli kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Kesehariannya gimana nih kesehariannya? Kesehariannya ya sambil kuliah online juga kita ya mencari kerja sampingan ya, karena susah nyari kerja sekarang corona. Oke, sebelumnya terima kasih ya buat saudara Rafli karena udah meluangkan waktunya. Saya juga mau izin juga nih untuk merekam video ini untuk memudahkan saya dalam melaksanakan pembuatan laporan tugas ini. Boleh. Oke nih, langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Pernah nggak sih kira-kira mendengar istilah Pancasila? Kalau pernah itu kira-kira kapan pertama kali dengar Pancasila itu? Pernah, dulu pas waktu saya mendengar Pancasila itu pas masuk sekolah dasar, yaitu kelas 1. Kelas 1 ya? Kalau menurut Anda pengertian Pancasila secara umum itu gimana sih? Pancasila adalah dasar negara yang terdiri atas 5 sila yang dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saudara Rafli masih hafal nggak sih Pancasila? Kalau hafal, kira-kira bisa nggak sebutin Pancasila itu secara berurutan? Oh ya, buat Pancasila itu kita sebagai warga negara Indonesia tuh harus tahu ya. Pertama, Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, masih hafal ya? Ya, masih dong. Indonesia. Harus ya. Harus itu. Jadi warga Indonesia tuh harus lancar Pancasila. Nggak boleh lupa, itu udah kayak pedoman ya. Jangan ngomong Pancasila tapi tidak tahu Pancasila. Cakep itu nih. dia. Kebanyakan masyarakat sekarang tuh gitu ngomong saya Pancasila, tapi tidak tahu Pancasila dan makna dan artinya gitu. Selanjutnya ada lagi nih pertanyaan. Apakah Anda mengetahui kalau Pancasila itu mengandung nilai-nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat? Menurut pengetahuan Anda aja ya, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam nilai Pancasila itu? Tentu saya tahu. Sila yang pertama itu mengandung nilai ketuhanan. Ya, sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. Sila ketiga itu mengandung nilai persatuan. Sila keempat itu mengandung nilai kerakyatan, dan sila kelima itu mengandung nilai keadilan. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut pengamatan Anda nih, adakah kalangan masyarakat di sekitar Anda atau kayak tetangga yang sering ketemu gitu yang kurang paham tentang nilai-nilai Pancasila? Kalau ada contoh kasusnya apa, terutama terjadi pada kalangan masyarakat yang mana saja? Masih ada ya beberapa, tentu tidak banyak. Contohnya seperti ada saja yang masih membicarakan kehidupan rumah tangga orang lain atau aib orang lain gitu. Dan menurut saya itu bisa menimbulkan perpecahan gitu yang ada dalam nilai Pancasila yang ketiga, yaitu nilai persatuan. Oke. Menurut pendapat Anda lagi nih, seberapa penting sih setiap warga negara Indonesia perlu mengetahui dan memahami serta mengamalkan tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri?
Apa alasannya? Ya, tentu penting ya menurut saya, karena supaya kita paham bahwa Pancasila itu dibuat dengan memperhatikan budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia ini. Oke. Menurut pengamatan Anda lagi nih, bagaimana kondisi pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila oleh masyarakat di sekitar Anda pada akhir-akhir ini? Apakah semakin meningkat atau justru semakin memudah dari sebelumnya? Tolong diceritakan. Ya, menurut saya yang terjadi akhir-akhir ini macam-macam, tapi semenjak pandemi ini nilai Pancasila yang paling menonjol adalah sifat kegotong royongan. Karena masyarakat yang terdampak pandemi sangat membutuhkan bantuan dari segi apapun. Contohnya segi bantuan bahan pokok gitu. Terus sebagian harta, bahasanya duit lah gitu, dan tanda kutip, karena banyak orang sekarang itu banyak di PHK atau dikeluarkan dari pekerjaan karena itu pengurangan karyawan dan segala macam. Mantap sekali ya jawaban dari saudara Ratu ini. Selanjutnya, bisakah Anda sebutkan beberapa contoh kejadian yang terjadi di sekitar Anda yang pernah Anda lihat, Anda rasakan sendiri ya, yang menunjukkan bahwa terjadinya sesuatu peristiwa itu adalah dikarenakan kurang dipahamian mengenai Pancasila oleh masyarakat itu sendiri? Ada, misalkan nih kenakalan yang dialami para remaja sekarang nih, contohnya tawuran nih, ya kan, bercocokkan dengan Pancasila yang ketiga karena tidak ada persatuan dalam menjalani kehidupan dalam bermasyarakat gitu, dan juga menimbulkan suatu konflik antar remaja dikarenakan juga bisa jadi faktor lingkungan juga bisa jadi. Oke, berarti masih banyak ya yang kayak tawuran itu. Ya, tawuran gitu, terus ya banyak bikin onar lah di jalanan ya, contohnya begal juga sih gitu. Begal juga tuh masih marak zaman-zaman sekarang, apalagi Pasti. pandemi ya. Orang kayak butuh duit itu juga segala cara dilakukan. Menurut pendapat Anda nih, gimana caranya agar setiap warga negara Indonesia dapat mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila? Ya, menurut saya warga Indonesia itu harus selalu hidup berdampingan saja dengan budaya dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan masing-masing daerahnya gitu. Oke, kira-kira langkah-langkah apa saja yang Anda sarankan agar warga bangsa Indonesia ini dapat hidup rukun, damai, serta rakyat dapat lebih terjamin dalam berusaha berkarya menuju terwujudnya masyarakat dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera? Tentunya nih harus berpedoman dengan Pancasila terutama gitu. Dan masyarakat harus bisa menghargai adanya perbedaan mulai dari pendapat orang lain, suku, ras, agama, dan lain-lain. Karena sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Gak apa-apa kita beda agama, beda kepercayaan, yang penting kita tetap satu gitu, satu Indonesia. Jangan beda-bedain ya. Iya, teman semuanya sama aja. Teman semuanya sama, walaupun dia kaya maupun dia miskin, dia satu derajat, sama-sama manusia gitu. Oke, kita tahu sendiri ya, Pancasila itu ada 5. Kita langsung saja nih ke poin pertama, yang sila ketuhanan yang Maha Esa. Tanyanya, gimana sih gambaran secara umum suasana kehidupan keagamaan masyarakat di sekitar tempat tinggal Anda? Ya, alhamdulillah keadaannya kondusif seperti biasanya aja ya, aman, terkendali gitu. Ada beberapa yang terdapat perbedaan keyakinan gitu di sekitar rumah saya gitu. Tapi alhamdulillah sih dengan adanya perbedaan itu kita tetap satu gitu, yaitu satu Pancasila. Harus pendampingan dengan baik ya. Iya, tidak ada perbedaan intinya. Toleransi harus. Oke, yang pertanyaan kedua nih, agama apa aja sih yang dianut oleh masyarakat di lingkungan Anda? Apakah mereka rajin atau taat gitu dalam beribadah? Ya, 90% mayoritas di lingkungan saya itu Islam gitu. Dan ada sekitar 10%-an itu mayoritasnya non-Islam. Dan ada beberapa yang taat beribadah, dan ada yang juga ya bahasanya oknum lah gitu di dalam agama itu yang kurang dalam beribadahnya gitu, atau semena-mena dalam beribadah. Yang masih males-malesan ya, kadang sholat Jumatnya masih ya bahasanya agama KTP lah gitu. agama KTP. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, di lingkungan Anda apakah dapat terbina kerukunan hidup dengan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda? Contohnya apa aja? Ya, contoh dari kerukunan hidup dalam beragama di dalam lingkungan saya itu ya itu satu, gotong royong gitu.
dalam membersihkan lingkungan gitu kan. Kadang hujan nih kita nih banjir gitu, akhirnya paguyuban itu RT atau RW itu mengadakan gotong royong untuk membersihkan selokan atau segala macam untuk mengantisipasi atau untuk tidak supaya banjir lagi di lingkungan saya. Kayak kalau lagi ada acara hajatan keluarga Ya gitu, hajatan keluarga juga bisa gitu. kan ordennya lagi masyarakat ya untuk gotong royong. Masyarakat di sekitar lingkungan Anda pernah nggak sih terjadi konflik kehidupan keagamaan? Kalau ada contohnya apa gitu dan gimana komentar Anda? Ya dulu pernah terjadi gitu, ada oknum dari non agama Islam gitu, dia mencemooh atau menistakan agama saya gitu, Islam, dengan seenaknya melalui media sosial gitu. Akhirnya dia diproses hukum dan dimasukkan ke jeruji penjara. Bahaya juga ya kalau kayak gitu ya. Ya Menistakan makanya agama gitu. ya makanya media sosial itu bahaya buat yang tidak bisa memakainya dan bagus untuk bisa memakainya gitu, tergantung kita menghadapi media sosial tersebut. Oke. Ini lanjut ke poin kedua ya, yang tentang manusia yang adil dan beradab. Pertanyaannya, apakah di lingkungan Anda masih ada perlakuan yang semena-mena kepada sesama manusia yang tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai sesama makhluk Tuhan? Jika ada, berikan contoh. Selama saya tinggal di lingkungan saya ini ya alhamdulillah sih tidak ada kejadian seperti itu gitu. Jadi ya aman-aman saja sih terkendali. Oke. Pertanyaan kedua nih. Apakah di lingkungan Anda masih ada perlakuan kepada sesama manusia yang membeda-bedakan suku, keturunan, atau jenis kelamin gitu, agama, warna kulit, kepercayaan, kedudukan sosial, macam-macam lah. Ada nggak sih? Paling kayak suku dibilang cuma suku sih enggak sih, paling bercandaan aja ya, kayak orang Betawi ngomong, lu ngomong cepet lu gitu, lu ngomong terlalu keras lu gitu kan. Terus juga kayak ada yang bercanding kayak warna kulit, lu buluk gak usah teman sama gue gitu. Paling itu sekedar bercandaan aja sih, nggak terlalu dibawa serius, tergantung kita ngadepi situasinya tersebut. Tapi bercandaan itu juga bisa menjadi bumerang juga. Iya bisa sih, itu juga kan karena saya bercanda itu karena sama teman kecil saya gitu. Jadinya kita tahu tuh sifat teman kita tuh kalau dia tuh baperan atau enggak gitu, dia mengarah ke sara atau tidak gitu, tergantung kita ngadepinnya. Tapi tetap harus hati-hati ya kalau berbicara ya, memperhatikan situasi orang Iya, juga. harus itu. Selanjutnya nih, di lingkungan Anda apakah sudah terbina kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan sikap saling hormat menghormati, sikap saling tenggang rasa? Kalau ada, kasih contohnya dong, boleh? Untuk lingkungan yang terbina kehidupan manusia yang adil. Alhamdulillah sih selama saya tinggal di lingkungan saya itu alhamdulillah adil gitu, rasa saling menghormati gitu. Kayak di lingkungan saya ini ada beberapa aliran agama Islam gitu, contohnya Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama gitu. Dia bahasanya Muhammadiyah ini nggak tahlil gitu, tapi kita sebagai warga NU itu ya udah nggak apa-apa gitu. Dia mau nggak tahlil silahkan, mau tahlil juga ya nggak apa-apa gitu. Dia kunut, dia nggak kunut, saya kunut ya udah. Intinya tidak mempermasalahkan beda aliran gitu. Yang penting intinya kita tetap satu gitu, satu keyakinan sama Tuhan dan tetap satu Pancasila. Kalau bahasa agamanya jaga ukhuwah Jaga ukhuwah Islamiyah gitu. biar nggak terjadinya kayak penyimpangan lain gitu Iya, ya. pasti. Oke nih, poin selanjutnya ya, tentang sila ketiga, tentang persatuan Indonesia. Kira-kira di lingkungan Anda, apakah masyarakat bersedia lebih mementingkan keselamatan masyarakat, bangsa atau negara daripada kepentingan pribadi atau golongan? Kalau ada contohnya apa sih? Paling contoh yang pertama itu yang untuk membina keselamatan bangsa Indonesia itu berpikir sebelum bertindak gitu akan keselamatan negara. Yang kedua itu ya itu mencegah korupsi di negara ini gitu kan. Karena kan dia tahu sendiri hukum negara kita itu kan tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Contohnya kayak kasus korupsi. Kasus korupsi ini
kayak para pejabat korupsi itu paling penjara cuma sekitar 3 tahun 2 tahun gitu dengan alasan potongan-potongan tersendiri gitu. Sementara dengan masyarakat yang bahasanya kayak nyolong singkong atau segala macam itu dihukumnya sampai 15 tahun penjara, dan itu tidak adil gitu dari suatu hukum. Makanya ya semoga hukum kita di Indonesia itu semakin benar gitu ya. Kedepannya lebih baik lagi, Pak. lebih baik intinya. Penting nggak sih kalau kira-kira suatu lembaga untuk Indonesia itu kayak untuk memperbanyak devisa? Penting sih sebenarnya gitu. Membuat suatu lembaga itu memperbanyak devisa negara itu sangat penting gitu. Nah, satu yang kepentingan pribadi yang golongan itu harus dibuang tuh ya satu sifat egoisme gitu tanpa memikirkan orang lain gitu. Yang kedua itu kadang orang nih mau minta bantuan itu ada maunya aja gitu. Kalau lagi pengen, lagi pengen itu ada maunya gitu, kayak nih dia nih mumpung lagi gini-gini nih bantunya manfaatin gitu. ada udang di balik batu. Iya, intinya gitu. Terus juga selalu merasa tidak pernah membutuhkan orang lain, padahal kan kita bahasanya dalam bermasyarakat itu, dalam persatuan itu kita membutuhkan orang lain juga gitu. Contohnya kayak bahasanya kita meninggal, nggak mungkin dong kita meninggal bahasanya gotong sendiri, nggak mungkin, mustahil gitu. Iya, Makanya kita butuh dalam bermasyarakat juga. Oke. Di lingkungan Anda, apakah masyarakat sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara? Kalau ada apa contohnya? Sikap rela berkorban tanpa mengharap imbalan gitu. Terus juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan gitu. Sebagai warga negara, saya gitu, kita harus juga berjuang demi negara kita sendiri gitu, dengan mewujudkan sikap rela berkorban gitu sesama manusia gitu. Terus gotong royong juga perlu gitu, yang tadi sempat saya omongi juga gitu. Terus yang terakhir tuh berbagi kepada bahasanya kepada sesama tetangga gitu yang kurang atau tidak mampu gitu. Apalagi di masa pandemi kayak gini ya, semuanya tuh saling membutuhkan. Pasti Itu persatuan Indonesia itu sangat dibutuhkan kalau lagi era-era pandemi seperti ini. pasti itu harus. Nah, ya nggak semua merata gitu keadaan sosialnya seperti Intinya apa. saling mengisi gitu, yang kaya berbagi kepada yang miskin gitu, yang miskin bahasanya bisa bantu dengan walaupun tidak bisa secara moneter, dia bisa bantu secara tenaganya dia gitu untuk segala macam. Oke. Apa aja sih contoh kegiatan dari masyarakat lingkungan Anda yang dapat menggambarkan rasa semangat, rasa cinta tanah air, dan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia ini? Yang satu nih pertama nih ya, memakai produk dalam negeri itu tuh paling inti itu. Kita kaya tuh karena bahasanya kita tuh harus memakai produk di negeri sendiri gitu. Kadang juga banyak orang memakai produk luar negeri dengan bangga, padahal itu kekayaannya hanya buat luar negeri sana gitu. Dan padahal negeri sana itu kadang suka diimpor dari Indonesia sendiri, diekspor dari Indonesia sendiri. Iya, bisa. Ya bikin Indonesia tapi dipasarin lagi di luar negeri, tapi mereka belinya di luar negeri gitu. Karena produk Indonesia sendiri. Produk Indonesia. Iya, begitulah bahasanya, banyak yang gengsi dengan produk dalam negeri ini gitu. Dengan harga bahasanya tidak ada namanya lah, atau tidak brandnya tidak bagus lah intinya gitu. Terus juga yang kedua itu mengikuti upacara dengan hikmat gitu, dengan kayak kita baca lagu 17 Agustus, baca UUD 1945, terus Pancasila dan segala macam. Terus juga menghargai jasa para pahlawan gitu, para pahlawan kita yang berjuang dalam kemerdekaan ini gitu loh. Terus yang keempat juga mengisi kemerdekaan dengan cara belajar nih, semangat yang tinggi nih kayak kita gitu. Sebagai mahasiswa harus belajar yang sangat tinggi gitu, walaupun emang agak pusing dalam belajar, kita emang harus ya begitu, mau nggak mau gitu. Nanti kita akan merasakan ke depannya gitu, kalau kita oh iya ya, dari kita semangat juang kayak gini tuh ada hikmahnya gitu. Ternyata kita disuruh belajar kayak gini, susah payah dan segala macam, ya alhamdulillah dengan kita susah payah dapat hasil yang lebih baik. Karena kita harus tahu caranya berproses ya. Iya. Berproses itu penting bagi kita. Itu, walaupun Kita itu bisa- pahit. Betul sekali. Selanjutnya, apa aja sih contoh sikap dan kegiatan dari masyarakat di lingkungan Anda yang dapat menggambarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika? Contoh sikap dan kegiatan dari masyarakat, contohnya itu ya bergaul dengan teman gitu, pada siapa aja tanpa membedakan ras, suku dan agama gitu di lingkungan sekitar saya gitu. Nonton pergelaran seni budaya, terus seni budaya daerah walaupun pagelaran tersebut bukan berasal dari suku kita gitu. Bahasanya kayak saya orang Betawi nih dari Bekasi,
kadang kan ada gelaran suku budaya itu dari Jawa gitu. Kita Ikut intinya nonton, ya? iya, yang penting nonton, kita tuh saling bahasanya saling nyatu gitu, tidak ada perbedaan sama sekali gitu. Saling toleransi juga dalam menjalankan ibadah agama masing-masing gitu, tanpa mengganggu jalannya peribadatan agama orang lain. Oke, lanjut aja ya ke poin keempat, yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertanyaan pertama, apakah masyarakat di lingkungan sekitar Anda ada yang masih sering memaksakan kehendaknya pada orang lain? Kalau ada, apa contohnya? Kalau nggak ada, tolong dijelasin. Mungkin nggak ada ya di lingkungan saya gitu. Karena ya contohnya aja pemilihan suara, pemilihan ketua RT gitu, pemilihan suara ketua RT. Itu kan di dalam pemilihan suara ketua RT itu bahasanya ada kemufakatan gitu, musyawarah gitulah bahasanya, pemilihan secara hukum gitu, secara benar gitu, dan tidak ada bahasanya kehendak orang lain gitu. Biasanya nggak ada paksaan kehendak dari orang Ada lain, intervensi ya, nggak karena ada. suara kita Masing-masing gitu. Intinya seperti itu. Oke, berarti tidak ada ya. Selanjutnya nih, apa aja sih contoh kegiatan musyawarah warga yang di lingkungan Anda dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama? Nah, itu balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Contohnya itu kayak pemilihan ketua RT dan RW gitu. Itu pasti membutuhkan membutuhkan musyawarah untuk kepentingan bersama, untuk kemajuan lingkungan, Untuk menghasilkan iya, suatu lingkungan, keputusan iya, ya, suatu- kebaikan kita juga. intinya seperti itu. Ada nggak sih kegiatan musyawarah untuk mufakat di lingkungan warga Anda namun tidak diliputi semangat kekeluargaan? Kalau ada, apa contohnya? Ada sih, kayak contohnya kayak saya nongkrong gitu kan, berkumpul dengan teman-teman membicarakan sesuatu yang tidak jelas gitu, yang tidak ada manfaatnya, dan tidak ada bahasanya, tidak ada wawasan buat diri saya sendiri gitu. Itu merugikan waktu dan diri saya sendiri, Buang-buang waktu ya. buang-buang waktu lah intinya. Ya, kayak kita walaupun sekedar berkumpul, seenggaknya kita bisa membicarakan sesuatu yang baik untuk kita ke Iya, depan. intinya manfaat lah buat diri kita sendiri. Oke. Gimana sih reaksi masyarakat jika ada warga yang tetap tidak mau menerima hasil keputusan dari musyawarah warga yang sudah dilandasi semangat kekeluargaan? Kalau ada, apa contohnya? Keluargaan, nah contohnya tuh kayak pemilihan ketua RT gitu, dia kan padahal sudah resmi secara hukum dan secara musyawarah antar warga gitu, dan keputusan tidak bisa diganggu gugat karena dia tuh bahasanya dilindungi sama hukum. Sudah ada ini ya, data dari bukti pemilihan suara. Iya, sudah ada data gitu, secara mufakat lah gitu. Oke. Terakhir nih, poin kelima tentang sila kelima, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ada masyarakat di lingkungan Anda yang suka melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum? Contohnya apa? Yang merugikan kepentingan umum ya contohnya nih ya, kayak tawuran gitu. Ada dulu, ini sekitar tahun 2010-an lah ya, dulu itu ada kasus tawuran gitu, yang merugikan ya sebagian besar masyarakat di lingkungan saya gitu. Terus juga kayak minum-minuman keras gitu. Dalam Islam kan orang yang di suatu kampung itu kalau ada orang yang minum minuman keras gitu, itu sekitar 40 rumah itu akan terkena dosanya gitu. Makanya tidak baik juga lah untuk minum minuman keras gitu. Efeknya juga untuk minuman keras itu tidak baik gitu. Badan juga Contohnya ya rusak, ya. bisa rusak, terus juga emosi tidak terkontrol kan gitu. Itu aja. Mengaruhi kehidupan sehari-hari juga ya. Apakah ada masyarakat di lingkungan Anda yang suka bergaya hidup mewah dan berboros? Contohnya gitu. Ada beberapa ya. Contohnya sih beli barang yang nggak terlalu penting gitu buat kesehariannya. Contohnya kayak kita beli barang nggak kayak apa sih namanya, nggak terlalu penting-penting banget lah buat keseharian kita, buat kita kedepannya gitu. Justru di saat kita mau beli barang yang penting buat diri kita itu nggak kebeli karena kita
duit kita itu habis buat beli kepentingan yang nggak jelas kayak tadi gitu, untuk bahasanya memamerkan harta doang gitu. Biasanya orang-orang pamer atau panas nih biasanya, tetangga beli ini, jadi Kita beli gitu, bahasanya tetangga beli motor baru, kitanya puyeng beli panadol kan gitu. Oke. Apakah di lingkungan Anda masih ada perbuatan yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong royong? Kalau ada, contohnya apa? Ada nih, contohnya kayak penyembelihan hewan kurban gitu saat hari raya Idul Adha gitu. Di situ gotong royong tuh sangat perlu dibutuhkan gitu. Dari memotong sapinya gitu, terus mengkuliti badannya, terus dibagi-bagiin keluarga, itu sangat butuh gotong royong. Bagi-bagi tugas saya. Bagi-bagi tugas intinya gitu. Di situ kita juga menciptakan kekeluargaan lagi baru ya, dengan tetangga-tetangga yang lain. Yang tadinya nggak kenal jadi akrab gitu. Betul sekali. Selanjutnya nih, ada nggak sih masyarakat di lingkungan Anda yang sudah bekerja gitu, sudah bekerja keras untuk mewujudkan kemajuan yang merata? Contohnya apa? Yang suka bekerja keras untuk mewujudkan kemajuan yang merata. Contoh, suka bekerja keras dan mencari kemajuan hidup di lingkungan masyarakat sekitar rumah. Terus contoh yang kedua itu kayak mengusahakan terciptanya kesejahteraan bersama di lingkungan masyarakat sekitar rumah gitu. Yang ketiga, contoh berusaha mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat sekitar rumah. Intinya lah kita saling bertemu tuh, kayak tadi pertanyaan tadi, kita saling bertemu, yang tadinya nggak kenal jadi kenal, saling akrab, jadi tidak ada permusuhan gitu, tidak ada bahasanya gengsian gitu antar lingkungan. Oke. Pertanyaan penutup nih, ada nggak sih saran Anda agar rakyat Indonesia dapat memahami dan mengamalkan nilai Pancasila? Oh, tentu ada gitu. Kita yang pertama tuh harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu yang pertama gitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini tuh mengandung pengakuan terus atas keberadaannya Tuhan sebagai pencipta alam semesta berserta isinya gitu. Manusia Indonesia juga beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Ketaatan iman terlihat dari menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Tuhan. Contohnya ya beribadah gitu. Oke. Perlukah nilai-nilai Pancasila itu dimasyarakatkan lagi melalui kurikulum di sekolah dan kegiatan penataran di tengah masyarakat? Pasti sangat perlu gitu. Terutama Pancasila pada dasarnya itu adalah ideologi yang bersifat terbuka. Artinya ia tidak bersifat memaksa atau wajib dipatuhi, melainkan merupakan cerminan dan nilai-nilai masyarakat kita gitu. Dia juga bukan doktrin, terus juga tetapi sesuatu yang diyakini karena kita dijalani dalam kehidupan bermasyarakat dengan sifatnya yang terbuka, ada juga di dalam nilainya. Intinya cerminan kita itu ya cerminan Pancasila gitu. Pedoman itu tinggi pada Pancasila. Keseharian kita itu mencerminkan itu kita ada Pancasilanya nggak sih gitu. Yang terutama itu dinilai Tuhan yang Maha Esa. Jadi kayak kalau kita melakukan sesuatu kira-kira sesuai nggak sih sama nilai Pancasila? Iya. Bercermin diri aja ya sama Pancasila, sama apa agama yang kita anut juga ada yang terutama itu juga sih. Pasti. Oke, mungkin pertanyaannya cukup ya sampai segitu. Saya kira mungkin dari Saudara Rafli bisa menyimpulkan dari jawaban tersebut tadi yang udah berapa Anda sampaikan. Mungkin untuk kesimpulan dari beberapa pertanyaan tadi bisa saya simpulkan kayak kita tuh harus berpedoman dengan Pancasila gitu. Satu yang itu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam agama kita itu semua tuh pasti ada Tuhan lah gitu. Intinya kita taat dalam beribadah kita gitu dan menjauhi larangannya gitu. Itu pasti kita akan bahasanya dalam jiwa kita tuh udah jiwa nasionalis gitu dalam Pancasila tersebut. Tidak mengaku-ngaku saya Pancasila dan segala macam ya, intinya seperti itu. Oke, terakhir nih saran buat para pemuda-pemuda tentang nilai-nilai Pancasila nih, depannya harus gimana sih? Nilai-nilai Pancasila mungkin ya yang tadi saya sebutkan juga, kita harus berpedoman itu sama Pancasila. Terus juga kita harus bisa menghadapi gimana sih situasi sekarang ini, harus kayak zaman sekarang kan zaman modern gitu, era digital gitu. Banyak yang menyalahgunai kayak terutama medsos gitu.
medsos sebenarnya baik kalau kita menggunakannya secara baik untuk kebutuhan kita, mencari ilmu, mencari wawasan, segala referensi gitu untuk kita, dan buruk bagi untuk yang memanfaatin yang nggak jelas gitu. Harus Ya, bijaksana ya harus dalam bijaksana gitu menggunakannya ya. dalam menggunakannya. Intinya Oke, sekiranya demikian ya tadi perbincangan kita tentang nilai-nilai Pancasila bersama dengan saudara Muhammad Rafli. Saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi. Dan saya juga mohon maaf sekiranya ada salah kata atau lebihnya dalam penyampaian atau kurang sopan. Mohon dimaafkan karena kita juga masih dalam taraf belajar. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya. Sekaligus perkenankan saya untuk sekaligus mohon izin kepada saudara Rafli untuk merekam video ini untuk mengajarkan tugas saya. Setelah diedit, selanjutnya nanti akan ditayangkan melalui channel YouTube saya. itu Mungkin bisa ditonton nanti ya. siap. Terus saya bantu subscribe ya. Subscribe jangan lupa dan like. Oke. Baiklah, sampai di sini saja perbincangan kita dan sampai berjumpa lagi pada tayangan video berikutnya. Jadi saya sekiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.